Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang luar biasa dari Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai ke 16. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Dikatakan demikian. Pada suatu kali Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon kepadanya, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbandong-bandong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara-saudari, ada beberapa hal yang sangat mendalam yang bisa kita pelajari dari perikop singkat ini. Pertama-tama, mari kita lihat kondisi orang kusta ini. Injil Lukas menggambarkannya sebagai seorang yang penuh kusta. Ini bukan sekadar penyakit kulit biasa. Pada zaman itu, kusta adalah vonis sosial. Orang yang terkena kusta tidak hanya menderita secara fisik dengan tubuh yang mungkin membusuk dan rusak, tetapi mereka juga diusir dari masyarakat. Mereka dianggap najis, tidak layak, dan harus hidup dalam isolasi total. Bayangkan betapa beratnya beban yang ia pikul setiap hari. Rasa sakit fisik ditambah dengan kesepian yang mendalam, penolakan, dan rasa putus asa. Ia adalah gambaran sempurna dari seseorang yang berada di titik terendah dalam hidupnya. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa seperti orang kusta ini, mungkin bukan kusta secara fisik, tetapi kusta rohani atau kusta emosional. Mungkin Anda merasa terisolasi karena dosa-dosa masa lalu. Anda merasa tidak layak, kotor, dan berpikir tidak ada harapan lagi bagi Anda. Mungkin Anda membawa beban kegagalan, kepahitan, atau luka batin yang membuat Anda merasa jauh dari Tuhan dan sesama. Anda merasa seperti tidak ada seorang pun yang mengerti atau peduli. Perasaan terbuang dan sendirian ini bisa sangat menyakitkan. Namun, lihatlah apa yang dilakukan oleh orang kusta ini di tengah keputusasaannya ketika ia melihat Yesus. Alkitab berkata, tersungkurlah ia dan memohon kepadanya. Ini adalah tindakan iman yang luar biasa. Dia tidak membiarkan kondisinya atau aturan sosial yang mengikatnya menghalanginya untuk datang kepada Yesus. Dia menaruh seluruh harapannya pada satu pribadi, yaitu Yesus. Dan perhatikan kata-katanya, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ini adalah sebuah pengakuan iman yang total. Dia tidak meragukan kuasa Yesus. Dia tahu persis bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Satu-satunya pertanyaannya adalah, apakah Yesus mau? Ini adalah pertanyaan yang seringkali juga ada di hati kita, bukan? Kita tahu Tuhan itu maha kuasa, kita tahu dia sanggup melakukan apa saja, tetapi kadang kita ragu. Apakah Tuhan benar-benar mau menolongku? Apakah aku cukup layak untuk menerima pertolongannya? Apakah dia peduli dengan masalahku yang kecil ini? Orang kusta ini mengajarkan kita untuk datang kepada Yesus dengan kerendahan hati dan iman yang total, menyerahkan semuanya ke dalam kehendaknya. Ia tidak menuntut, tetapi memohon dengan penuh penyerahan. Dan sekarang, mari kita lihat respons Yesus. Ini adalah bagian yang paling mengharukan. Alkitab berkata, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Berhenti sejenak di sini dan bayangkan adegan ini. Menurut hukum Taurat, menyentuh seorang penderita kusta akan membuat orang yang menyentuhnya menjadi najis. Semua orang menghindarinya. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi menyentuhnya. Mungkin sudah bertahan-tahan, orang ini tidak pernah merasakan sentuhan kasih dari manusia lain. Sentuhan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang menunjukkan penerimaan dan kasih sayang. Dan Yesus, tanpa ragu, tanpa rasa jijik, mengulurkan tangannya dan menjamahnya. Sentuhan Yesus ini lebih dari sekadar sentuhan fisik. Ini adalah sentuhan yang mengatakan, aku melihatmu, aku peduli padamu, engkau berharga di mataku. Aku tidak jijik dengan kondisimu. Aku menerimamu apa adanya. Sebelum Yesus menyembuhkan penyakitnya, dia menyembuhkan hatinya yang hancur terlebih dahulu. Dia memulihkan martabatnya sebagai
manusia. Saudara, inilah hati Tuhan kita. Dia tidak pernah menolak kita saat kita datang ke Podonia dalam keadaan terburuk sekalipun. Dia tidak menunggu kita menjadi bersih dulu, baru dia mau menerima kita. Justru sebaliknya, dia datang dan menjamah kita di tengah kenajisan kita untuk membuat kita menjadi tahir. Setelah menjamah, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jawaban yang begitu tegas dan penuh kasih. Aku mau, ini adalah jawaban Tuhan bagi setiap kita yang bertanya-tanya apakah dia peduli. Ya, dia mau memulihkanmu. Dia mau menyembuhkan lukamu. Dia mau mengampuni dosamu. Dia mau mengangkatmu dari keterpurukanmu. Kuasanya tidak hanya sanggup, tetapi kehendaknya pun rindu untuk memulihkan kita. Dan seketika itu juga, orang itu menjadi tahir. Kesembuhan yang instan dan total, kisah ini tidak berhenti di situ. Yesus kemudian memberikan instruksi yang menarik. Dia menyuruh orang itu untuk pergi ke imam dan mempersembahkan korban sesuai hukum Musa. Mengapa? Ini bukan hanya untuk memenuhi aturan keagamaan, ini adalah cara Yesus untuk memulihkan orang itu kembali ke dalam komunitas. Dengan dinyatakan tahir oleh imam, status sosialnya dipulihkan. Dia bisa kembali kepada keluarganya, bekerja, dan hidup normal lagi. Yesus tidak hanya memberikan kesembuhan fisik, tetapi juga restorasi sosial dan komunal. Keselamatan yang Yesus berikan itu bersifat holistik, menyeluruh. Dia peduli dengan seluruh aspek kehidupan kita. Namun, bagian terakhir dari perikop ini memberikan kita pelajaran yang sangat penting tentang Yesus sendiri. Ayat 15 dan 16 berkata, "Kabar tentang Yesus makin tersiar. Orang banyak datang berbondong-bondong. Popularitasnya meroket. Semua orang mencarinya untuk mendapatkan mukjizat." Apa yang Yesus lakukan di tengah kesibukan dan popularitasnya? Alkitab berkata, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini adalah teladan yang luar biasa bagi kita semua. Di tengah pelayanan yang begitu berhasil dan tuntutan yang begitu banyak, Yesus tidak membiarkan dirinya terseret oleh kesibukan. Dia tahu sumber kekuatannya. Dia tahu pentingnya menjaga hubungan yang intim dengan Bapanya. Dia sengaja mencari waktu dan tempat untuk menyendiri dan berdoa. Jika Yesus, anak Allah, merasa perlu untuk melakukan ini, betapa lebihnya kita. Seringkali ketika kita sibuk, hal pertama yang kita korbankan adalah waktu teduh kita, waktu doa kita. Kita berpikir kita tidak punya waktu, tetapi Yesus menunjukkan bahwa justru di saat-saat tersibuklah kita paling membutuhkan doa. Doa bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan vital untuk menjaga kekuatan rohani kita, untuk mendapatkan arahan dari Bapa, dan untuk mengisi kembali baterai jiwa kita. Tanpa hubungan pribadi dengan Bapa, pelayanan kita akan menjadi kering dan kita akan mudah lelah. Jadi saudara-saudari, apa yang bisa kita bawa pulang dari renungan ini? Pertama, apapun kondisi Anda saat ini, seberapa kusta pun Anda merasa, jangan ragu untuk datang kepada Yesus. Dia tidak akan pernah menolak Anda. Kedua, percayalah bukan hanya pada kuasanya, tetapi juga pada kehendaknya yang baik bagi Anda. Dia mau memulihkan Anda. Ketiga, ingatlah bahwa sentuhan kasih Yesus sanggup menyembuhkan luka terdalam dan memulihkan martabat Anda. Keempat, kesembuhan yang Dia berikan itu menyeluruh, memulihkan kita kembali ke dalam persekutuan. Dan yang terakhir, teladanilah Yesus. Di tengah kesibukan hidup, prioritaskanlah waktu menyendiri dengan Tuhan dalam doa. Itulah sumber kekuatan kita yang sejati. Mari kita datang kepada Yesus hari ini dengan segala keberadaan kita, dan biarkan Dia menjamah serta memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa.